Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Hidayanti. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai penamaan sistem terdistribusi. Penamaan sistem terdistribusi. Penamaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem terdistribusi. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Name service merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming context, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Name service digunakan untuk menunjuk ke suatu sumber yang beragam dan tersebar, seperti komputer, layanan atau service, file, remote object, dan digunakan untuk memudahkan pengguna. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi, yang pertama adalah URL, untuk mengakses suatu halaman web. Yang kedua adalah alamat email, untuk komunikasi antar pemakai. Berikut ini merupakan sebuah alur penguraian naming domains untuk mengakses research dari URL. Pengaksesan research pada sistem terdistribusi memerlukan nama research untuk pemanggilannya, alamat atau lokasi research tersebut, dan yang terakhir adalah rutenya, bagaimana mencapai lokasi yang diinginkan. Penamaan memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah sebagai identifikasi. Contohnya, seorang pemakai menginginkan objek layanan A bukan objek layanan B. Jadi identifikasinya diketahui dengan jelas. Yang kedua, memungkinkan terjadinya sharing. Jadi, lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasikan research dengan nama yang sesuai, tidak harus nama yang sama. Yang ketiga, memungkinkan location independence. Contohnya yaitu perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama research tersebut. Tujuan yang terakhir yaitu menjadi security-nya, keamanannya. Contohnya yaitu jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate search-nya, bukan dari menebak. Jadi keamanannya dapat dipertanggungjawabkan. Tabel penamaan yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah .com. Com itu berasal dari kata komersial. .com biasanya digunakan untuk bidang bisnis. Yang kedua adalah .edu. Edu itu berasal dari kata education. Digunakan untuk bidang pendidikan atau perguruan tinggi. .net. Net itu berasal dari kata network. Digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa koneksi internet atau ISP, Internet Service Provider. .org. ORG itu berasal dari kata organization. Digunakan untuk badan sosial atau organisasi nirlaba. .mil. Mil dari kata military, digunakan untuk organisasi kemiliteran. .gov. Gov itu berasal dari kata government, digunakan untuk pemerintahan. .biz digunakan untuk bidang bisnis. Ini tidak jauh berbeda dengan .com untuk bidang bisnis komersial, sama seperti komersial. .info tidak ada ketentuan, bisa digunakan oleh siapa saja. .name digunakan untuk perorangan atau pribadi. .museum digunakan untuk situs web museum. .coop digunakan untuk bidang jasa koperasi, dan .tv digunakan untuk television, untuk stasiun TV. Contoh name service itu terbagi menjadi 3, DNS, GNS, dan X500 Directory Service. DNS itu sendiri singkatan dari Domain Name Service, memetakan nama domain ke alamat. GNS, Global Name Service, memetakan global name ke atribut-atribut. Skalabilitas dapat menangani perubahan. Dan X500 Directory Service memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Discovery Service mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. Namespace. Namespace adalah kumpulan nama sah yang dikenal oleh suatu layanan yang sesuai.
Suatu nama dapat digambarkan dengan menggunakan generative grammar. Beberapa karakter dari namespace, yang pertama adalah memiliki struktur internal. Yang kedua, karena hierarki memiliki potensi tak terbatas. Yang ketiga, suatu namespace dapat diatur secara terdistribusi atau naming domain. Dan yang terakhir adalah suatu namespace dapat berupa gabungan dari beberapa namespace lain. Partisi basis data penamaan atau naming database dapat dilakukan berdasarkan algoritma, sintaks, dan atribut. Berdasarkan algoritma tergantung dari nilai sebuah fungsi hash dan tidak tergantung pada struktur dan lokasi objek. Sedangkan pada atribut, proxy dapat menyimpan pointer migrasi suatu objek. Infrastruktur komunikasi atau namelist. Namelist terdiri dari dua komponen, name agents dan name server. Name agents memiliki ciri-ciri berada di klien, bisa satu name agent per klien, atau satu name agent digunakan oleh beberapa klien. Name agents menjadi perantara antara klien dengan name server. Contohnya yaitu resolver pada domain name service. Sedangkan name server menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples. Contoh atributnya yaitu jika research adalah printer, maka atribut dapat menyatakan apakah objek dapat melakukan pencetakan atau tidak. Sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.